Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari, NIM 1911320039, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, kelas BKI 5B, mata kuliah Konseling Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dosen pengampu Ibu Asniti Karni, SAG MPD Kons. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan layanan orientasi tentang siswa mengenal sekolah dan mudah beradaptasi di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Suasana dan hal-hal yang baru sering membuat seseorang merasa bingung, merasa terkendala untuk melaksanakan suatu kegiatan, akibat ketidaktahuan atau ketidakkenalan terhadap lingkungan yang baru dimasukinya itu dapat memperlambat kelangsungan proses pembelajaran kelak. Semakin cepat peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, maka semakin cepat dia meraih keberhasilan dalam proses pembelajaran. Mengapa sih siswa perlu mengenal lingkungan sekolah baru? Karena dapat membantu peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru, membantu menumbuhkan semangat dan memotivasi belajar para peserta didik baru, dapat mengembangkan hubungan interaksi yang baik antara siswa dengan warga sekolah yang lainnya. Bagaimana cara menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang baru? Baik, di sini saya akan menjelaskan adapun cara-cara menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang baru, yaitu 1. Menjadi pribadi yang ramah. Sekolah baru artinya memulai pengalaman yang baru. Jadikan hal tersebut untuk eksplor kemampuan diri lebih dalam lagi. Oleh karena itu, pastinya kalian membutuhkan bantuan dari orang sekitar. Jadi, pribadi yang ramah, menyenangkan, bisa membantu mendapatkan lingkungan positif. Yang kedua, jangan ragu menyapa lebih dulu. Sebagai orang baru, di hari pertama jangan hanya berdiam diri di bangku atau sudut kelas saja. Cobalah beranikan diri, bangkit dan mulai melakukan komunikasi ringan. Misalnya, menanyakan siapa nama mereka, rumah, dan semacamnya. Jangan ragu pula untuk ikut kegiatan seperti jajan atau hanya ngobrol. Dengan begitu, kamu tidak akan kesulitan dalam menyesuaikan diri di sekolah baru. Kemudian yang ketiga, perbanyak senyum. Cara ini sangat berguna bila tidak punya kenalan sama sekali di sekolah tersebut. Setelah itu, barulah dekati mereka dengan santun dan ajak bicara dengan pembahasan topik random. Meski topik tidak runtut, asalkan nyambung, tetaplah seru untuk dilakukan. Niscaya kamu bisa beradaptasi dengan cepat. Yang keempat, mulai kenali kepribadian masing-masing orang. Dalam menyesuaikan diri, di sekolah baru kamu harus bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengenali karakteristik dari setiap individu. Seimbangkan kecepatan bicara dengan lawan bicara agar terkesan tidak sombong. Menurut pengalaman saya, dengan menanyakan karakteristik dengan lawan bicara akan membuat mereka cepat nyaman. Dengan begitu, mereka akan mudah menerima kamu sebagai orang baru, mengajak bersama-sama melakukan kebiasaan hingga akhirnya benar-benar sudah terbiasa. Kemudian yang selanjutnya, pengenalan lingkungan sekolah. Cara ini agar kamu mudah terbiasa dan akhirnya beradaptasi dengan cepat adalah dengan pengenalan lingkungan sekolah. Karena masih baru, kamu bisa minta tolong
pada wali kelas, ketua kelas, atau teman-teman. Minta tolong dengan sopan untuk menjelaskan setiap detail tempatnya. Yang keenam, menghormati guru. Salah satu cara agar cepat menyesuaikan diri di sekolah baru adalah dengan menghormati ibu bapak guru. Biasanya, siswa yang akrab dengan guru akan mendapatkan reputasi yang baik. Dengan begitu, kamu bisa mudah menjalin hubungan pertemanan baik dengan kawan sekelas atau tingkat lebih tinggi. Intinya, jangan sampai berlebihan, karena sebagai murid baru tentu saja setiap gerak-gerik akan diawasi. Tak jarang kamu akan merasa aneh. Namun hal tersebut tentu saja harus dilawan. Jika memang ada yang ditanyakan, bisa langsung konsultasikan saja dengan guru. Yang terakhir, dan jadilah diri sendiri. Saat di lingkungan baru manapun, termasuk sekolah, wajib untuk selalu jadi diri sendiri. Hal ini sangat bermanfaat. Jika berpura-pura jadi orang lain, maka akan dengan mudah dimanfaatkan. Berteman dengan maksud tujuan tertentu saja. Tentunya kamu tidak ingin mengalami kejadian seperti itu. Berada di lingkungan baru pastinya mengharapkan juga dapat pengalaman baru yang menyenangkan. Selain itu, jadi diri sendiri juga akan membuat orang lain nyaman berada di dekat kamu. Sekolah harusnya menjadi rumah kedua bagi para siswa. Untuk itu, jangan takut memulai komunikasi, walaupun kamu merupakan siswa baru atau siswa pindahan. Beradaptasi akan lebih mudah jika mau bersifat terbuka pada lingkungan sekitar. Apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu? Baik, di sini ada beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu, yaitu 1. Ruang kelas dan ruang BK. Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ruangan BK adalah tempat di mana bagi siswa untuk mencurahkan segala masalahnya yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu, tempat yang nyaman dan rileks yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, perpustakaan. Perpustakaan ini dilengkapi dengan koleksi buku pelajaran dan sumber pembelajaran dari internet untuk memudahkan mengakses ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kegiatan belajar. Kemudian ada pun di sini fasilitas lab komputer dan lab IPA. Lab komputer merupakan fasilitas yang disediakan oleh sekolah yang berfungsi untuk menunjang terlaksananya proses belajar mengajar pada salah satu materi keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Lab komputer ini juga dilengkapi beberapa sejumlah PC dengan jaringan internet serta ruangan yang ber-AC, di mana siswa dapat belajar aplikasi Office, grafis, video, website, dan yang lainnya. Kemudian lab IPA ini dilengkapi dengan peralatan lab untuk kepentingan praktikum, terutama jurusan IPA. Kemudian UKS sebagai fasilitas kesehatan darurat bila murid membutuhkan pertolongan medis. Dan kemudian ruangan kegiatan OSIS, ruang kegiatan untuk murid melalui kegiatan OSIS ataupun kegiatan ekstra lainnya. Yang selanjutnya, lapangan olahraga. Lapangan multifungsi olahraga ini yang dapat digunakan untuk kegiatan olahraga seperti futsal, basket, bola voli, dan kegiatan lainnya seperti upacara. Yang terakhir, tempat beribadah. Tersedianya sarana ibadah berupa musola yang dapat menampung kurang lebih 20 jamaah dan dilengkapi dengan kipas angin. Dan apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMA 11 tersebut? Baik, di sini ada pun ekstrakurikuler yang ada di SMA 11
1. Pramuka. Ekskul Pramuka. Ekskul ini merupakan salah satu ekskul yang menjadi kebanggaan para siswa dan siswi di sekolah. Karena ekskul ini sering mengadakan perkemahan dan juga jambore tingkat nasional maupun provinsi. Jadi, bagi kalian yang suka berpetualangan, ekskul ini merupakan ekskul yang cocok untuk kalian ikuti. Kemudian ada pun berbagai ekskul olahraga seperti futsal, basket, voli. Bagi kalian yang hobi dengan olahraga, tidak ada kata untuk tidak mengikuti salah satu ekskul yang paling diminati ini. Kemudian ada juga ekskul paskibra. Ekstrakurikuler ini merupakan salah satu ekskul terbaik di sekolah. Ekskul yang paling diminati salah satu merupakan ekskul yang bertugas untuk mengibarkan bendera pusaka Indonesia. Setiap upacara bendera di hari Senin, yang mengikuti ekskul ini bisa menjadi petugas upacara. Di samping itu, ekskul ini juga mengajarkan kalian arti kedisiplinan. Ada juga ekskul di bidang bela diri seperti karate, silat. Ekskul ini juga menjadi salah satu ekskul yang paling diminati siswa dan siswi di sekolah. Karena dengan kalian mengikuti ekskul ini, kalian akan belajar bagaimana caranya melindungi diri. Bukan hanya itu saja, ekskul ini juga bisa membantu kalian dalam menjaga kesehatan. Kemudian ekskul yang terakhir yang ada di SMA Negeri 11 ini yaitu ekskul PIKR. PIKR ini juga bisa dikatakan dengan organisasi ya, tidak hanya dikatakan dengan ekskul saja. PIKR adalah suatu wadah kegiatan program PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, yang dikelola dari remaja untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan, reproduksi, serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai layanan orientasi tentang siswa mengenal sekolah dan mudah beradaptasi di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk siswa-siswi yang baru. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.